Halo semua, perkenalkan nama saya Deni Trinovasina, NIM 1901060090 kelas B Program Studi Pendidikan Kimia. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan materi statistika mengenai komparasi dua sampel, independen sampel tetes dan variat sampel tetes. Komparasi dua sampel. Tujuan uji T2 sampel adalah untuk membandingkan atau membedakan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Selanjutnya, gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Komparasi dua sampel dibagi. Yang pertama, sampel berkorelasi atau berpasangan. Sampel yang berkorelasi adalah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakukan atau pengukuran yang berbeda. Contohnya, nilai pretest, potes, membandingkan kemampuan sebelum dan sesudah training, nilai mid semester dan nilai UAS, dan lain-lain. Yang kedua, sampel tidak berkorelasi atau independen. Sampel independen adalah sampel yang tidak berkaitan satu sama lain. Contohnya, membandingkan hasil tes SPBM ditinjau dari lulusan SMA dan SMK, membandingkan penghasilan petani dan nelayan, dan lain-lain. Uji tingkat. Berikut tabel uji tingkat bentuk komparasi korelasi independen. Yang pertama, intervalasio. Pada korelasi, uji T2 sampel parametrik. Pada independen, uji T2 sampel parametrik. Selanjutnya, ordinal. Pada korelasi, uji T tanda Wilcoxon. Sedangkan pada independen, uji median, uji U, Kolmogorov, Simondrov, Wolfowitz. Yang ketiga, nominal. Pada korelasi, MC-Neymar. Pada independen, Fisher-Exart, uji kuadrat 2 sampel. Untuk data berdistribusi normal dan variansi homogen, T hitung sama dengan X rata-rata 1 kurang X rata-rata 2 dibagi dengan SP akar dari 1 bagi N1 tambah 1 bagi N2, di mana X rata-rata 1 yaitu rata-rata sampel pertama, X rata-rata 2 yaitu rata-rata sampel kedua, S1 standar deviasi sampel ke-1, S2 standar deviasi sampel kedua, N1 jumlah sampel pertama, N2 jumlah sampel kedua, dengan SP sama dengan akar dari S1 pangkat 2 dalam kurung N1 kurang 1 tambah S2 pangkat 2 dalam kurung N2 kurang 1 dibagi dengan N1 tambah N2 kurang 2. Derajat kebebasannya sama dengan N1 tambah N2 kurang 2. Hipotesis statistik yaitu HO mu1 sama dengan mu2, H1 mu1 tidak sama dengan mu2, mu1 lebih besar mu2, mu1 lebih kecil mu2. Selain menggunakan rumus tersebut untuk data berdistribusi normal dan variansi homogen, dapat juga menggunakan rumus sebagai berikut. T hitung sama dengan X rata-rata 1 kurang X rata-rata 2 dibagi dengan akar dari N1 kurang 1 kali sigma 1 tambah N2 kurang 1 kali sigma 2 dibagi dengan N1 tambah N2 kurang 2 kali 1 dikali dengan 1 kurang N1 tambah 1 kurang 1 bagi N2, di mana X rata-rata 1 adalah sampel ke-1, X rata-rata 2 adalah rata-rata sampel kedua, sigma 1 yaitu varians sampel ke-1, sigma 2 variansi sampel kedua, N1 jumlah sampel ke-1, dan N2 jumlah sampel kedua. Untuk data berdistribusi normal dan variansi tidak homogen, T sama dengan X rata-rata 1 kurang X rata-rata 2 dibagi dengan akar dari E1 pangkat 2 dibagi N1 tambah S2 pangkat 2 dibagi dengan N2. Hipotesis statistiknya HO mu sama dengan mu2, mu1 sama dengan mu2, H1 mu1 tidak sama dengan mu2, mu1 lebih besar mu2, mu1 lebih kecil mu2, dengan derajat kebebasannya yaitu S1 pangkat 2
S1 pangkat 2 dibagi dengan N1 tambah S2 pangkat 2 diulangi dengan derajat kebebasannya yaitu S1 pangkat 2 bagi N1 dipangkatkan 2 tambah S2 pangkat 2 bagi N2 dipangkatkan 2 dibagi dengan S1 pangkat 2 bagi N1 dipangkatkan 2 dibagi dengan N1 kurang 1 ditambah dengan S2 pangkat 2 dibagi dengan N2 dipangkatkan 2 dibagi dengan N2 kurang 1. Variet sampel tetes digunakan untuk mengetahui perbedaan dua rata-rata, di mana kedua rata-rata merupakan subjek yang sama dan berhubungan. Rumus statistika yang digunakan ialah T hitung sama dengan D kurang mu dibagi dengan SD dibagi dengan akar dari N. Keterangan D sama dengan rata-rata sampel berpasangan. Standar SD yaitu standar deviasinya. Variet sampel tetes bisa juga menggunakan rumus berikut. T hitung sama dengan X rata-rata 1 kurang X rata-rata 2 dibagi dengan akar dari S1 pangkat 2 tambah S1 pangkat 2 per N1 tambah S2 pangkat 2 tambah N2 kurang 2R dikali dengan S1 dibagi dengan akar dari N1 dikali dengan S1 dibagi dengan akar dari N2 dengan derajat kebebasannya yaitu N1 tambah N2 kurang 2, di mana X rata-rata 1 yaitu rata-rata sampel pertama, X rata-rata 2 yaitu rata-rata sampel kedua, S1 pangkat 2 variansi sampel ke-1, S2 pangkat 2 variansi sampel kedua. S1 sama dengan standar deviasi sampel ke-1, S2 standar deviasi sampel ke-1, N1 jumlah sampel ke-1, N2 jumlah sampel kedua. Untuk menguji hipotesis dengan variet sampel tetes menggunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka HO diterima. Sedangkan jika T hitung lebih besar T tabel, maka HO ditolak. Atau untuk uji satu pihak, T hitung lebih besar T alfa, maka HO ditolak. T hitung lebih kecil sama dengan T alfa, maka HO diterima. Uji dua pihak yaitu T hitung lebih besar T alfa per 2, maka HO ditolak. Sedangkan T hitung lebih kecil sama dengan T alfa, maka HO diterima. Contoh pertama dari independen sampel tetes. Judulnya perbedaan kemampuan komunikasi matematis menggunakan metode A dengan metode B siswa kelas 10 SMA Abu-Abu tahun pelajaran 2013-2014. Pada penelitian tersebut, kelas eksperimen X1 menggunakan metode A dan kelas kontrol X2 menggunakan metode B. Jumlah siswa masing-masing kelas adalah 30 orang. Data seperti pada tabel di samping. Ujilah apakah perbedaan kemampuan komunikasi matematis menggunakan metode A dengan metode B para siswa kelas 10 SMA Abu-Abu tahun pelajaran 2013 dan 2014. Bisa dilihat pada tabel berikut. Penyelesaiannya, yang langkah pertama menentukan hipotesis penelitian. Tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis menggunakan metode A dengan metode B siswa kelas 10 SMA Abu-Abu tahun pelajaran 2013-2014. Terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis menggunakan metode A dengan metode B siswa kelas 10 SMA Abu-Abu tahun pelajaran 2013-2014. Langkah kedua menentukan hipotesis statistik. HO mu1 sama dengan mu2, HA mu1 tidak sama dengan mu2. Langkah ketiga menentukan kriteria pengujian hipotesis dua pihak. Jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka HO diterima, sedangkan jika T hitung lebih besar T tabel, maka HO ditolak. Langkah keempat mencari nilai T hitung. Terlebih dahulu identifikasi nilai yang sudah ada dan hitung nilai rata-rata dan standar deviasi setiap kelompok sampel.
bisa dihitung secara manual atau menggunakan program komputer, seperti pada aplikasi SPSS. Selanjutnya, nilai tersebut dimasukkan ke dalam uji T. SP sama dengan akar dari S1 pangkat 2 dalam kurung N1 kurang 1 tambah S2 pangkat 2 dalam kurung N2 kurang 1 dibagi dengan N1 tambah N2 kurang 2. SP sama dengan akar dari 14,294 pangkat 2 dikali dengan 30 kurang 1 ditambah dengan 11,527 dipangkatkan 2 dikali dengan 30 kurang 1 dibagi dengan 30 tambah 30 kurang 2. SP sama dengan akar dari 168,598 sehingga didapatkan 12,984. Selanjutnya nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam uji T. T hitung sama dengan X rata-rata 1 kurang X rata-rata 2 dibagi dengan SP akar dari 1 kurang 1 bagi N1 tambah 1 bagi N2. T hitung sama dengan 79,47 kurang 60,37 dibagi dengan 12,984 dibagi dengan akar dari 1 bagi 30 tambah 1 bagi 30 didapatkanlah hasil 5,697. Langkah kelima, mencari T tabel. Taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05 uji dua pihak. Derajat kebebasannya yaitu N sama dengan N1 tambah N2 kurang 2 sama dengan 30 tambah 30 kurang 2 sama dengan 58. Sehingga diperoleh T tabel sama dengan 2,00002 dicari dengan interpolasi menggunakan rumus sebagai berikut. C sama dengan CO tambah dalam kurung C1 kurang CO dibagi dengan B1 kurang BO dikali dengan B kurang BO. Langkah ke-6, membandingkan T hitung dengan T tabel. Kriteria pengujian hipotesis: jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel maka HO diterima, sedangkan jika T hitung lebih besar T tabel maka HO ditolak. Ternyata nilai T hitung lebih besar T tabel atau 5,697 lebih besar 2,002 maka HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya hipotesis dengan kurva normal baku. Bisa dilihat pada tabel ini adalah kurvanya pada daerah bagian tengah yaitu daerah penerimaan HO, sedangkan pada daerah bagian kiri dan kanan yaitu alfa 0,05 yaitu daerah penolakan HO. Langkah ke-7, menarik kesimpulan. HA, terdapat perbedaan kemampuan komunikasi sistem matematis menggunakan metode A dengan metode B. Siswa kelas 10 SMA Abu-Abu tahun pelajaran 2013-2014 diterima. Sedangkan pada HO, tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis menggunakan metode A dengan metode B. Siswa kelas 10 SMA Abu-Abu ke tahun pelajaran 2013-2014 ditolak. Jadi kesimpulannya yaitu ada perbedaan kemampuan komunikasi matematis menggunakan metode A dengan metode B. Siswa kelas 10 SMA Abu-Abu tahun pelajaran 2013-2014. Dengan demikian hasil ini dapat digeneralisasikan untuk populasi. Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua, Parade Sampel Test. Contohnya, sebuah penelitian untuk mengetahui kemampuan penalaran matematis mahasiswa pada mata kuliah statistika inferensial dilakukan pretest dan potest. Sampel random diambil sebanyak 10 orang, diperoleh sebagai berikut. Kemampuan penalaran matematis. Pretest dimulai dari 48 sampai 55, posttest dimulai dari 98 sampai 85. Ujilah apakah ada perbedaan kemampuan penalaran matematis mahasiswa pada mata kuliah statistika inferensial sebelum dan sesudah dilakukan tes. Penyelesaian. 1. Menentukan hipotesis penelitian. HO tidak terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis mahasiswa pada mata kuliah statistika
inferensial sebelum dan sesudah dilakukan tes. A1, tidak terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis mahasiswa pada mata kuliah. Selanjutnya kita masuk dalam yang kedua, yaitu menentukan hipotesis statistik. HO sama dengan mu1 sama dengan mu2, H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka HO diterima. Dan sebaliknya, jika T hitung lebih besar T tabel, maka HO ditolak. Yang keempat, mencari nilai T hitung. Yang pertama yang dilakukan adalah membuat tabel penolong seperti yang tertera pada slide. X1 dimulai dari angka 48 sampai dengan 55 dan sigma X1 sama dengan 546. Selanjutnya X1 dimulai dari 98 sampai 85, sigma X1 sama dengan 771. X1 dimulai dari 2304 sampai 3025, sigma X1 sama dengan 30.482. Selanjutnya X2 dipangkatkan 2, yaitu dari 9.604 sampai dengan 7.225, sehingga sigma X2 pangkat 2 yaitu 61.211. Kemudian X1 dikali X2 dimulai dari 4.704 sampai dengan 4.675, maka sigma X1 kali X2 diperoleh 4.504. Selanjutnya sebelumnya dicari nilai-nilai sebagai berikut. A. Rata-rata nilai X1 dan X2. Yang pertama kita mencari rata-rata nilai X1 terlebih dahulu. Rata-rata X1 sama dengan sigma X1 dibagi dengan N1. Rata-rata X1 yaitu 546 dibagi 10, sehingga didapatkan hasil 54,6 dengan N1-nya sama dengan 10. Selanjutnya, menghitung rata-rata X2. Rata-rata X2 sama dengan sigma X2 dibagi dengan N2. Sigma X2 yaitu 771 dibagi dengan 10, sehingga didapatkan hasil 77,1 dengan N2-nya sama dengan 10. Kemudian B. Menghitung standar deviasi S1 dan S2. S1 sama dengan akar dari sigma X1 dipangkatkan 2 kurang dalam kurung sigma X1 dipangkatkan 2 dibagi N1 dibagi lagi dengan N1 kurang 1. S1 sama dengan sigma dari S1 sama dengan akar dari 30.482 dibagi dengan 546 dipangkatkan 2 dibagi dengan 10 dibagi lagi dengan 10 kurang 1, sehingga didapatkan hasil S1 sama dengan akar dari 74.4888 sama dengan 4,631. Selanjutnya standar deviasi yang kedua S2 sama dengan akar dari sigma X2 dipangkatkan 2 dikurangi dalam kurung sigma X2 dipangkatkan 2 dibagi N2 dibagi N2 kurang 1. S2 sama dengan akar dari 61.211 dibagi dengan 771 dipangkatkan 2 dibagi dengan 10 dibagi dengan 10 kurang 1, sehingga S2-nya yaitu akar dari 196,322 sama dengan 14,012. C. Mencari korelasi. RXY sama dengan N kali sigma RX. N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan akar dari dalam kurung N kali sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung X sigma X pangkat 2 kali dalam kurung N kali sigma Y pangkat 2 kurang dalam kurung sigma Y dipangkatkan 2. RXY sama dengan 10 kali 42.504 dikurangi 546
dikali 771 dibagi dengan akar dari 10 kali 30.482 dikurang 546 dipangkatkan 2 dikali 10 kali 61.211 dikurangi 771 dipangkatkan 2, sehingga didapatkan yaitu RXY sama dengan 4074 dibagi dengan 10.883,610 sama dengan 0,374. D. Mencari nilai T hitung. T hitung sama dengan X rata-rata 1 kurang X rata-rata 2 dibagi dengan akar dari S1 pangkat 2 dibagi N1 tambah S2 pangkat 2 dibagi N2 dikurangi 2R S1 dikurangi 2R kali S1 bagi akar dari N1 dikali S1 dibagi akar dari N2. T hitung sama dengan 54,6 dikurangi 77,1 dibagi dengan akar dari 74,489 dipangkatkan 2 dibagi 10 tambah 196,322 dipangkatkan 2 dibagi 10 dikurangi 2 dikali 0,374 dikali dengan 8,361 dibagi akar dari 10 dikali 14,012 dibagi akar dari 10, sehingga didapatkan T hitung sama dengan min 22,5 dibagi dengan 4,246 sama dengan min 5,299. Kemudian mencari nilai T hitung dengan SPSS. Bisa dilihat pada slide ini. Ini adalah hasil perhitungan mencari nilai T menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya mencari nilai T hitung dengan rumus yang lain. Diketahui D sama dengan min 22,5, S sama dengan 13,427, N sama dengan 10. Dengan rumus T hitung sama dengan D kurang mu standar deviasi dibagi dengan akar dari N. T hitung sama dengan min 22,5 kurang 0 dibagi dengan 13,427 dibagi dengan akar dari 10, sehingga didapatkan hasil yaitu min 5,299. Yang kelima, mencari nilai T tabel dengan menggunakan alfa sama dengan 0,05, DK-nya sama dengan 10 tambah 10 kurang 2 sama dengan 18. Uji dua pihak diperoleh nilai T tabel sama dengan 2,101. 6. Membandingkan T hitung dengan T tabel. Ternyata pada T hitung lebih besar T tabel atau min 5,299 lebih besar 2,101, maka HO diterima dan H0 diterima dan H1 ditolak. Yang ketujuh, menarik kesimpulan. Karena pada T hitung lebih besar T tabel atau min 5,299 lebih besar 2,101, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis mahasiswa pada mata kuliah statistika inferensial sebelum dan sesudah dilakukan tes. Demikian video singkat dari saya. Video singkat penjelasan saya materi statistika mengenai komparasi dua sampel, independen sampel tetes dan variat sampel tetes. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.